Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 7, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan sosial, dengan tema peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Baik, sebelum dimulai, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah peristiwa kedatangan bangsa barat. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan. Faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain, yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau istilah lainnya gold. Gold dalam bahasa Inggris artinya emas. Kekayaan yang mereka cari adalah rempah-rempah, karena pada waktu itu di abad ke-15 rempah-rempah harganya sangat mahal dan hampir sebanding dengan harga emas. Kemudian yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau istilah lain gospel. Karena selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Yang ketiga, adanya keinginan adanya keinginan mencari kejayaan. Ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Maka dengan anggapan seperti itulah negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Antara lain, yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Kemudian yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan sehingga memungkinkan mereka mampu bertahan di tengah laut dengan dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Kemudian ditemukannya kompas. Kompas ini digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Yang pertama adalah penjajahan Portugis di Indonesia. Portugis datang ke Malaka pada tahun 1511. Malaka itu berada di semenanjung Malaya yang sekarang menjadi negara Malaysia. Kemudian pada tahun 1512 Portugis datang ke Maluku. Mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522 Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Yang kedua adalah penjajahan Spanyol. Tahun 1521 bangsa Spanyol datang ke Maluku. Tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Pada tahun 1534 dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan Portugis. Perjanjian tersebut berisi bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan bangsa Portugis tetap berada di Indonesia.
Yang ketiga adalah penjajahan Belanda. Belanda datang pertama kali ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten pada tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen. J.P. Coen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapatkan perlawanan dari rakyat. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Yang pertama, peristiwa perlawanan terhadap bangsa Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sikap semena-mena terhadap rakyat Indonesia memunculkan perlawanan di Aceh dan Maluku. Perlawanan tersebut antara lain dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah dari Aceh, berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Kemudian Sultan Iskandar Muda berhasil mengalahkan Portugis di Bintan pada tahun 1614, lalu mengalami kegagalan karena ekspedisi yang dikirim dihancurkan oleh Portugis pada tahun 1629. Lalu perlawanan di Maluku dipimpin oleh Sultan Babullah berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari Ternate. Lalu ada Sultan Hairun. Perlawanan mengalami kegagalan karena Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis yang berpura-pura mengadakan perundingan. Yang kedua, peristiwa perlawanan terhadap Belanda terjadi di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar, namun hasilnya mengalami kegagalan karena ada pengkhianat yang memberitahukan persembunyiannya kepada Belanda. Di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja, namun sama seperti Tengku Umar, Sisingamangaraja mengalami kegagalan karena dia gugur dan seluruh wilayah Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Berikutnya di Sumatera Barat dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, mengalami kegagalan karena benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan ditahan. Dan di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kegagalan karena Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Pada masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi sangat memprihatinkan. Pelaksanaan tanam paksa dan kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia yang demikian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada sistem pendidikan Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 kemudian melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan terpelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa
untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal, yaitu rakyat akibat penjajah, kemudian lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, dan sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Sedangkan faktor eksternal atau faktor dari luarnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Lalu masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Terakhir, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya. Yang pertama, dari segi periode, yaitu karakteristik organisasi dan contoh organisasi. Yang pertama, masa kebangkitan nasional, yaitu pada periode 1900-an. Karakteristik organisasinya, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contoh organisasinya yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan Muhammadiyah. Masa yang kedua yaitu masa radikal terjadi pada tahun 1920 sampai 1927. Karakter organisasinya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Yang kedua, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasinya Penghimpunan Indonesia, kemudian Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Terakhir, masa moderat pada periode 1930-an. Karakter organisasinya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Jadi mau bekerja sama dengan penjajah. Kemudian karakter yang kedua memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Contoh organisasi yaitu Parindra dan Gerindo. Baik, itulah materi yang bisa disampaikan hari ini. Akan dilanjut lagi pada pertemuan berikutnya tentang masa kemerdekaan, pada proklamasi kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Bapak akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.